Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah haula wala quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa pecinta dakwah Islam dimanapun berada, pada subuh pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian subuh kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Imam Al-Fadil Al-Hama Al-Wasil Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaybari. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan ketenangan jiwa, diberikan keberkahan ilmu atas kajian kita yang kita laksanakan. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ufawidu alaina min barakatihi ya fattahu ya alim. Iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan qariba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iman. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, ya nas wahai manungsa, ubudu nyembah sira kabeh, ayu wahidu tegesi nawahidaken sira kabeh rabbakum ing pangeranira kabeh. Alladzi khalaqa wa ngustatiaken sapa ladikum ing sira kabeh, walladzina lan ing wong-wong min qablikum ing sadurunge sira kabeh. La'allakum darapun tadi ira kabeh tatakun iku wong kang takwa nang Gusti Allah. Dalam bab iman ini, musannif atau pengarang daripada kitab ini memulai karangannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Tuhanmu, tauhidkanlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kenapa ayat ini dipakai oleh musannif? Karena ayat ini sangat berkenaan, sangat bersentuhan, sangat cocok dijadikan pijakan dan referensi awal daripada bab iman ini. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu ditafsiri takut iqabahu kepada siksanya Allah. Alladzi ja'ala ya khalaqa, alladzi tegesi
alladzi kang ja'ala ustadi akan Allah ay khalaqa tegesi tadi akan sapa Allah. Ja'ala dan khalaqa ini dua kata berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Artinya ja'ala dan khalaqa ini diartikan sama. Sebenarnya ada perbedaan. Kalau khalaqa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu mutlak hak Allah. Nah, tapi Allah ini lafaz yang bisa digunakan untuk menciptakan secara umum, baik ada ataupun tidak ada, merubah bentuk ataupun tidak. Itu bedanya. Lakumul ardo, Allah menjadikan itu kepada apa? Kepada kalian itu. Khalaqakum, menciptakan kalian waladzi min qablikum, menjadikan apa Allah itu? Al-ardo, bumi. Sebagai apa? Firasya. Sebagai perbadani, sebagai lemi, sebagai alas, ay bisaton yuftarosh. Firasya itu ay bisaton yuftarosh. Jadi tempat atau lemi yang dipakai. Wassama abinaa, dan Allah juga menciptakan as-sama kepada langit, binaan sebagai atap. Aisakofa tegesi atap. Allah menghamparkan bumi seluas ini untuk kepentingan manusia. Juga Allah memberikan atap, menjadikan atap itu dari langit, atau Allah menjadikan langit sebagai atap kita. Wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi min anwa'is samarat. Wa anzalalan nurunakan sapa Allah minas sama'i saking langit, nurunakan ma'an ing tuyo atau banyu, air. Ya, Allah menurunkan air dari langit. Fa akhraja maka mengeluarkan sapa Allah bihi kelawan itu bihi kelawan iku minas samarati rizqan lakum, min anwa'is samarati, tegesi saking pira-pira macam-macam wah, rizqan lakum, halen dadi rizki lakum kanggo ira kabeh. Fala taj'alullah andada wa antum ta'lamun. Fala mukara ojo taj'alu dadi akan ira kabeh Allah nang Gusti Allah andadan ing lawan pira-pira temen, aisyroka tegesi sekutu fil ibadati ing dalam ibadah. Wa antum ala tawi sira kabeh ta'lamun iku roh sira kabeh. Allah menjadikan juga bumi sebagai hamparan, sebagai permadani. Kemudian langit dijadikan atap. Dari langit Allah turunkan air. Dengan air itu, air hujan, dengan air itu bisa menjadikan, bisa menyebabkan, bisa menumbuhkan beraneka warna, beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Maka itu menjadi rezeki bagi kalian. Jangan sekali-kali kau menduakan Allah, menyekutukan Allah, meninggalkan Allah dan seterusnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali menjadikan sekutu bagi Allah, padahal kau orang yang ngerti, kau orang yang membaca firman-Nya, kau orang yang membaca Quran, kau yang membaca Az-Zikr, kau yang membaca Al-Furqan, padahal kau tahu. Maka jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Dalam hal ini Allah telah menciptakan kalian menjadi orang-orang yang Allah beri rezeki, Allah cukupkan kepentingannya, kebutuhannya dengan hamparan dunia di bumi, dengan hamparan langit sebagai atap kita, juga hujan yang Allah turunkan dari langit sebagai rahmat semesta bagi manusia, sehingga dari air itu tumbuh beraneka ragam dan warna tumbuhan yang
memenuhi dan mencukupi segala bentuk kepentingan manusia. Annahul khaliq wa la yuhlakun wa la yakununa ilahan illa man yahluk. Wa qala ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Anna usata meni Gusti Allah al khaliq kudrat kang dadiaken wala yahlukuna lan ora wala yahlukuna lan ora dadiaken ira kabeh wala yakunu dan ora ono sapa Allah ilahan Tuhan illa may yahluk kecuali kejaba sapa wong yahluk kang dadiaken. Jadi Allah itu adalah Tuhan adzat yang menciptakan semuanya. Bukan dicipta, tapi pencipta. Wala yakunu ilahan illa may yahluk. Allah itu dikatakan Tuhan karena yang pencipta. Dan seseorang tidak akan dikatakan pencipta kalau tidak mampu mencipta. Maka Allah itu adalah khaliq, manusia dan yang lain adalah makhluk. Pencipta adalah pencipta, makhluk tetaplah makhluk. Pencipta bisa mencipta, makhluk tidak bisa mencipta. Itu katanya musannif, kira-kira seperti itu. Wa qala ta'ala wa qala lan dawu sapa Allah ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wa man lan utawi sapane wong lam yu'min ora iman sapa man. Wa man lan utawi sapane wong lam yu'min iku ora iman sapa man. Iman nang sapa? Billah nang Gusti Allah wa rasulih lan utusane Allah. Fa inna a'tadna atau wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna tadna lil kafirina sa'ira. Fa inna maka sak temene ingsun tadna nyiapaken ingsun kanggo sapa? Lil kafirina mari wong kafir. Nyiapaken nang apa? Sa'iran neraka sa'ir ainaron syadidatan. Ainaron tegesi geni syadidatan kang sangat panas. Allah berfirman, barang siapa tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada utusan Allah, ketahuilah bahwasanya saya telah menyiapkan neraka syair, neraka yang sangat panas untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Ingkar apa? Ingkar iman kepada Allah dan utusan Allah. Wa raja Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa raja ngetaken hadis apa? Muslim riwayataken an Umar bin Al-Khattab saking Umar bin Khattab radhiyallahu mugi-mugi ngridhoi Allah subhanahu anhu saking Umar bin Khattab. Bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu suwadis sya'ri la yara alaihi asarus sabari wala yarifu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fas nadarabatihi ila rabbatihi wa wada'a kaffaihi ala fadaihi wa qala ya Muhammad abirni anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala bainama nahnu bainama rikalani nahnu tawi kita inda Rasulillah nalikani sanding Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam data yaumin ana ing sadino tiba-tiba tolak muncul alaina ing atas kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadi siap kang sanget
putih totote syadid da suwadi syari kang sangat ireng rambuté la yara alaiha saras safar la yura ora ditingali alai ngatasi ku rajul apa asarus safari bekasih perjalanan wala yarifu minna ahadun wala yarifu lan orang ngerti hu ing rajul minna saking ingsun sapa ahadun wong siji atta hingga jalasa lungguh sapa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasnada rakbatai maka sendenan sapa rajul ing pahaluruni ila rakbatai maring pahaluruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafailan dupuk sapa rajul kafaing delapak luruni rajul ala fadai ngatasi pahani Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sapa rajul ya Muhammad takon sapa rajul ya Muhammad Nabi Muhammad ahbirni kabar ingsun anil Islam tang Islam saking Islam faqala Rasulullah faqala mukon dawu jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam al Islamu tawi Islam iku antasadayanta nyaksini sapa sira an satemeni san la ilaha ora ana pangeran kang den sembah illallah kejaba Gusti Allah anna Muhammadan lan satemeni Muhammad iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusani Allah wa tuqima as-salata wa tuqima lan dimenengaken sapa sira as-salata ing salat wa tu'tilan ngekiaken sira zakata ing zakat wa tasumalan puasa sira Ramadan nang bulan Ramadan wa tuhijjah naik haji sira al-baita ing baital haram ini istata maka ari kalani istata mampu ira ilahi maring haji apa nih sabilan dalani qala sadaqta qala jawab rajul sing takon sadaqta bener Muhammad. Jadi hadis riwayat Umar bin Khattab ini meriwayatkan pada suatu hari tiba-tiba ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu ciri-cirinya adalah berpakaian sangat putih dengan rambut yang sangat hitam. Tiba-tiba saja datang, tidak terlihat bekas kedatangannya. Bahkan orang-orang di sekitar kita, katanya sahabat ini, tidak ada yang mengetahui. Tiba-tiba lelaki tersebut duduk menimpa paha Rasulullah SAW dan menaruh tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Ya, beliaunya itu adalah malaikat Jibril. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasul, minta penjelasan, nih anil Islam. Dijawab oleh Rasul. Islam itu membaca kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mengerjakan sholat. Di sini di waktu kimas sholat, mendirikan sholat. Artinya tidak sekedar, tapi sholatnya betul-betul sesuai dengan syarat sahnya sholat, memenuhi syarat rukun sholat. Nah, kemudian memberikan zakat, puasa Ramadan, naik haji jika mampu. Benar katanya laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut menjawab, bertanya sendiri, menjawab sendiri, membenarkan. Menjawab, bertanya, dijawab oleh Rasulullah, kemudian dia membenarkan. Berarti kan sebenarnya yang bertanya itu sudah paham, sudah tahu. Ketika jawaban itu seperti seorang guru tanya kepada muridnya, muridnya jawab satu, ini. Nah, ada yang benar, ada yang tidak. Gurunya menjawab, ya benar kamu. Nah, maka Rasulullah itu sudah tahu, karena memang tahu. Karena yang bertanya adalah malaikat Jibril, tentu saja tahu karena beliau adalah wasilah sampainya firman Allah dari Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril. Kadang-kadang mutawatir, kadang-kadang menampakkan wajah dalam konteks asli, dan kadang-kadang dengan bunyi tawon, bunyi cerincing dan lain-lain. Itu tergantung yang dikehendaki dan diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kondisi wahyu itu kapan nyampe kepada Rasulullah SAW. Nah, apa Makkiyah, Madaniyah. Dan itu ada dalam pembahasan khusus tentunya di dalam kitab ilmu tafsir.
Qala fa'ajabna lahu bisu'alih wa sadiqu qala. Tentu saja heran. Dia bertanya, kemudian membenarkan jawabannya. Kemudian berkata lagi, fa'abirni anil iman. Rajul tadi berkata lagi kepada Rasulullah SAW, fa'abirni moko kabari ingsun anil iman saking iman. Qala antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Qala sadaqta. Qala fahbirni anil ihsan. Qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fahbirni anis sa'ah ay an zamani wujud yaumil qiyamah. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Qala fahbirni an ammaratiha. Qala ilairi. Kemudian laki-laki tersebut minta kepada Rasulullah untuk dijelaskan tentang iman. Apa iman? Tadi Islam. Iman. Qala jawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu menaiku yento ngimanakeun ira billahi nang Gusti Allah wa malaikatilan pira-pira malaikati Allah wa kutubilan pira-pira kitab Allah wa rusulilan pira-pira utusani Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'minalan inta iman sira bil qadari kelawan qadar khairihi api qadar wa syarilan ele qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Qala jawab sapa rajul ngendika rajul sadaqta bener ira. Kemudian laki-laki itu, malaikat Jibril itu juga bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Dijawab oleh Rasulullah SAW, iman itu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar Allah. Nah, ini itu berasal dari Allah. Dijawab lagi oleh laki-laki tadi, itu benar kau. Qala fa'abirni anil ihsan. Laki-laki tadi juga melanjutkan pertanyaannya. Jelaskan kepada saya tentang ihsan. Qala jawab Rasul, anta budaiku yento nyembah ira Allah nang Gusti Allah. Kanaka kaya-kaya sira tara ningali sirahu ing Allah. Fa illam taku fa in mukara arikalani lam takun ora ono ira tarahu ningali nang Gusti Allah. Fa innahu muqasata min Allah yaraka ningali Allah ing sira. Qala fahbirni anisa. Laki-laki juga bertanya tentang hari kiamat. Ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah menjawab, ihsan itu kau beribadah seakan-akan kau itu melihat Allah. Tapi jika kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah ini ihsan. Dijawab oleh laki-laki tersebut, benar kau. Engkau benar. Nah itu. Jadi tentang Islam ditanya, tentang iman ditanya, tentang ihsan ditanya. Tuh. Jadi konteks ini adalah sebenarnya malaikat Jibril itu diutus Allah atau hadir kepada Rasulullah SAW untuk memperkokoh keimanannya beliau, memberikan ilmu kepada beliau tentang Islam, iman, dan ihsan yang secara otomatis menjadi risalah bagi Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian disiarkan, disampaikan kepada umatnya. Kemudian umatnya bisa mengerti tentang arti Islam, arti iman, dan arti ihsan. Dari sekian itu, ihsan ini pada posisi yang ketiga. Jadi dalam beribadah kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Kalau bisa, kita melihat Allah. Maka orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang mukasyafah, orang-orang yang telah melalui maqam tajrib, orang-orang yang telah melalui
makom-makom tersebut. Tentunya syariatnya kuat sehingga ia mencapai kepada hakikat, seperti para wali songo dan ulama-ulama terdahulu itu mengerti akan ciri-ciri keimanan yang kokoh tentang hakikat dirinya. Maka dikatakan a'rif nafsaka sata'rif rabbaka. Kenali dirimu, niscaya engkau akan kenal siapa Tuhanmu. Mengenali diri memaknai seluruh fisik tubuh yang melekat dari apa yang ada di tubuh, utamanya indra, panca indra dan a'dha'us sab'ah. Ini dimaknai akan hakikat hikmah di balik penciptaan kita manusia. Itu nisbah kepada Allah. Itu akan menghadirkan pencipta dalam dirinya, pemaknaan kealfaan dirinya, kedhaifan dirinya, sehingga apa yang ia miliki pada hakikatnya adalah bukan miliknya. Nafas yang melekat pada dirinya pada hakikatnya hanya pinjaman dari Sang Pencipta. Sebenarnya kita tidak memiliki apapun. Apapun yang kita miliki adalah haknya. Kita hanya memiliki hak pakai. Mudah-mudahan kajian yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.